Pramuka SD Marsudirini Surakarta. How are you doing? I hope everybody is just great, safe and sound, and I hope everything goes well with you. Iya, anak-anak bisa mulai menghafal apa yang sudah dikatakan itu ya. Expressing hopes, ya. Expressing hope, expressing hopes, mengungkapkan pengharapan. Dan apa kabar juga Bapak Ibu, dan juga tidak ketinggalan para eyang ya, dan juga para kakak mungkin, ataupun siapapun yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Apa kabar semuanya? Sekiranya juga sehat senantiasa, apapun yang dikerjakan, apapun usahanya, sukses dan diberkati Tuhan ya. Oke, anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Sir Erik. Ini di pertemuan keberapa ini? Let's check. Kita di pertemuan pertemuan 6 ya, meeting 6 September 10th 2021 ya. Ini dibesarkan dulu. Okay, now you can see me better ya. Oke, anak-anak, kita lihat apa yang sudah Sir Erik siapkan untuk pertemuan ke-6 ini. Let's check it out ya. Let's check it out. Oh ya, ini adalah persiapan PTS 1 ya, the mid test 1 preparation atau the preparation for mid test 1 ya. Berarti nanti Sir Erik akan menyajikan apa-apa saja yang akan menjadi soal PTS ya. Oke, kita doa dulu. Oke, masih ingat caranya ya. Oke, ini termasuk materi tes ya. Ya, kita berdoa dulu. Masih ingat ya cara mengajaknya? Let's pray, shall we? Yuk kita ajak berdoa yuk sama-sama. 3, mulai. Let's pray, shall we? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. In the name of Jesus Christ, amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Oke, ya kita mulai pelajarannya. Oke, anak-anakku sekalian, ya soal-soal PTS-nya akan mengenai yang pertama 3 dasar belajar bahasa Inggris ya. Beberapa waktu yang lalu Sir Erik sudah mengajak kalian untuk mencatat ya. Oke, sudah dicatat semua ya. Ya, oke. Ini kita lihat. Iya, itu dia. 3 dasar belajar bahasa Inggris atau 3 dasar pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak hafalkan saja ya. Hafalkan saja. Bahasa adalah hadiah dari Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Anak-anak tinggal hafal ya. Language is a gift from God. Lalu nomor 2, ya, the basis of all written and spoken communications is, ya, saya ulang. The basis of all written and spoken communication is titik. Ya. Lalu the life of a sentence lies on its, yaitu sudah ada di sana. Anak tinggal hafalkan saja, gampang ya, mudah sekali. Nah, anak-anak yang nomor 3 itu anak-anak harus pahami ya. Itu adalah dasar kita dalam belajar bahasa Inggris selama ini. The life of a sentence lies on its verb. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Nah, Sir Erik bisa saja bertanya kepada kalian kan, kalau semisal rangkaian kata ya, itu tidak ada kata
kerjanya. Nah, bisa disebut kalimat tidak? Menurut anak-anak bagaimana? Coba let's think ya. Think, mari kita berpikir. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Ya, setuju ya? Kalau ada rangkaian kata, berapapun jumlahnya, rangkaian kata, ya kan? Kalau rangkaian kata itu tidak ada kata kerjanya, rangkaian kata ini bisa disebut kalimat tidak? Coba ayo renungkan ya. Sama ya kan dengan penjelasan tadi. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Nah, kalau kata kerjanya nggak ada, diambil, ya berarti bukan. Nah, itu ya. Nyawanya hilang ya. Kalau nyawanya hilang ya pasti bukan. Ya, the life of a sentence lies on its verb. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Jadi kalau kata kerjanya diambil, pasti tidak lagi menjadi, ya itu ya, anak-anak bisa urutkan sendiri ya. Oke. Nah, lalu kita belajar ya, kita sudah banyak belajar mengenai saya balik ke tadi. Kita lihat dulu, wait. Ya, nomor 2 ya, noun, verb, noun, atau noun, action, verb, noun. Nah, anak-anak sudah sejak dari kelas 2 ya kita belajar ini ya. Sejak dari kelas 2 kita baca susunan ini, ya kan? Masih ingat ya? Anak-anak pernah menyampaikan tugas yang noun, verb, noun ini ya, masih ingat ya tentunya ya. Terus ini harusnya warna, tunggu ini ya. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, anak-anak ingat ya dengan hal ini ya. Oke. Noun, verb, noun ya. Ketujuh kalimat ketujuh kalimat sederhana di atas mempunyai pola dasar yang sama ya. Serik masih ingat kata-kata itu ya. Catatan yang sudah anak-anak catat sewaktu anak-anak di kelas 2. Ya, noun, verb, noun. Serik juga pernah mengajarkan untuk mengenalinya ya. Mengenali mana yang noun, mana yang verb ya. Nah, anak-anak masih ingat noun itu apa? Ayo, noun itu apa? Kata apa? Ayo, noun yang di depan dan yang di belakang ini ya. Kata ben nah, itu dia ya, anak-anak tinggal hafalkan. Kalau verb ya, ya sudah kenal banget ya dengan kata-kata ini. The life of a sentence lies on its verb. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata ker. Itu dia ya. Oke. Verb adalah kata ker. Ya, itu dia. Diteruskan sendiri. Nah, nanti anak-anak akan Erik ajak untuk menganalisa kalimat juga, ya kan? Seperti yang sudah anak-anak kerjakan di kelas 2 pada waktu itu di semester 2, setelah anak-anak menyampaikan itu, ya catatan itu, ya. Oke, ketujuh kalimat sederhana di atas menggunakan pola dasar yang sama. Lalu Erik menyuruh kalian mana ya apa kata benda yang depan apa, ya kan, kata kerjanya apa, lalu kata benda yang belakang apa, gitu kan. Nah, nanti juga seperti itu, anak-anak akan sering berikan soal ya. Nanti soalnya, oh iya ya, saya tiba-tiba ingat, anak-anak tidak perlu khawatir ya, nanti soalnya bahasanya campur-campur ya, mixed antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya, saya itu tidak akan memberikan seluruh soalnya pakai bahasa Inggris, enggak ya. Oke, tidak akan bakal seperti itu ya, masih awal-awal dicampur aja ya. Nanti pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia ya kan, soalnya menggunakan bahasa Inggris ya, jadi dicampur ya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya. Sepertinya anak-anak usahakan bisa kerjakan sendiri loh ya.
Sir Erik pengen mengukur ya seberapa dalam anak-anak belajar bersama Sir Erik. Nanti kerjakan sendiri ya, oke. You have to try to do it yourself ya. Do it yourself, coba kerjakan sendiri ya. Saya pengen tahu seberapa dalam ya anak-anak sudah bisa bersama Sir Erik belajar bahasa Inggris ya, seberapa dalam Sir Erik pengen tahu ya. Oke. Nanti pakai bahasa Indonesia, jangan khawatir ya. Memang ada bahasa Inggrisnya, oh jelas ada ya kan, namanya juga pelajaran bahasa Inggris. Nah nanti anak-anak Sir Erik kasih rangkaian kata ya kan, anak-anak bisa mencari kata kerjanya yang mana, kata bendanya yang mana ya kan, itu nanti ada soal-soal seperti itu ya. Tentunya Sir Erik menggunakan kata-kata yang anak-anak sudah catat ya. Sir Erik menggunakan kata-kata yang anak-anak sudah catat ya, sudah pernah dengar ya, oke. Nah lalu yang ketiga nanti ada soal-soal tentang expressions, tentang ungkapan-ungkapan ya, cara mengungkapkan atau bagaimana ungkapan itu dipakai ya. Misalnya seperti ini nih, itu ada expressions, ungkapan-ungkapan yang kita gunakan dalam doa. Misalnya ini ya, I thank you itu untuk mengungkapkan apa anak-anak? Ayo, I thank you untuk mengungkapkan rasa terima. Terima apa? Ayo, terima kasih. Loh kok terima kasih? Ya, terima kasih ya. Oke. Lalu kalau let's pray, shall we? Itu untuk mengungkapkan apa? Mengajak. Ya, ingat ya, let's pray, shall we, mengajak ya. Sudah pernah belajar ya, mengajak ya. Let's pray, shall we, untuk mengajak. Lalu misalnya apa lagi? Ya, ini misalnya ya, kata bless ini dihafalkan semua aja kata-kata ini ya kan, ini kan noun verb noun semua. Nah sekarang misalnya Sir Erik tanya nih, misalnya kalau seandainya kata-kata atau kalimat God bless you misalnya, itu untuk mengungkapkan apa ya, misalnya bisa seperti itu ya, oke. Lalu ini we will always need you ya, itu mengungkapkan apa ya, bahasa Indonesianya apa ya kan? Bisa seperti itu ya, gampang ini nak, gampang banget. I thank you, masih ingat, you are good, kamu baik atau engkau baik. Aku berterima kasih kepadamu karena engkau memberkati aku, engkau memberkati orang tuaku, dan engkau memenuhi kebutuhan kami. Kami akan selalu membutuhkan engkau. Nah itu tinggal dihafalkan saja, gampang ya, gampang, jelas gampang, itu mudah untuk diingat ya. Kita sudah beberapa kali ya berdoa menggunakan kata-kata ini. Terus apalagi? Iya, nah dari tugas speaking ya, ungkapan-ungkapan yang kita gunakan dalam tugas speaking. Tunggu, kita ke atas dulu berarti ya. Iya, oke. Nah, excuse me itu untuk mengungkapkan apa? Excuse me itu untuk mengungkapkan ya, menarik perhatian seseorang ya, getting someone's attention, untuk menarik perhatian seseorang ya kan. Jadi kalau misal anak-anak masuk ke dalam ruangan gitu kan, oke. Nah anak-anak pasti akan mengatakan excuse me gitu kan, untuk menarik perhatian orang yang di dalam itu ya, yang mungkin tidak menyadari kalau kita masuk ke dalam ruangan itu ya, bisa menggunakan excuse me ini, getting someone's attention. Kalau yang kedua, how are you doing? Yaitu untuk mengungkapkan apa nak? Untuk menyapa ya, gampangnya seperti itu ya, addressing atau greeting, untuk menyapa ya, itu menanyakan kabar dalam hal ini kan, how are you doing ya, apa kabar gitu kan. Nah itu dia, sudah ada dua ungkapan ya, excuse me sir untuk mengungkapkan menarik perhatian seseorang, yang nomor dua how are you doing untuk menyapa ya, addressing atau greeting ya, menyapa ya. Lalu
Ya, ini ada beberapa ungkapan-ungkapan untuk menanyakan, untuk memberitahukan nama, ya, my name is, I am from class 3 untuk mengungkapkan, memberitahukan dari kelas apa. Lalu my number is untuk mengungkapkan atau memberitahukan nomor nomor absenmu dalam hal ini, ya. Lalu thank you untuk mengungkapkan apa? Rasa terima kasih, ya. Tadi sudah Sir Erik sebut di atas tadi, I thank you untuk mengungkapkan terima kasih, ya kan. Lalu apalagi kita lihat, oh ya, itu can dan cannot, ya, itu berarti balik ke atas lagi, ya. Nah, ini dia nih, ya. Oke, okay. We cannot see the virus, itu untuk mengungkapkan apa? Cannot di situ untuk mengungkapkan ketidakbisaan atau ketidakmampuan. Kami tidak bisa, ya, itu dia, untuk mengungkapkan ketidakbisaan, ya. Berarti kebalikannya tuh, kalau can, ya, we can wear face mask, we can berarti untuk mengungkapkan kebisaan, ya, itu kebalikannya, ya. Kalau cannot untuk mengungkapkan ketidakbisaan atau ketidakmampuan melakukan sesuatu, kalau can itu berarti mengungkapkan kebisaan, ya, atau kemampuan, ya. Kalau kedapatan nggak bisa, ya. Walaupun itu bisa diartikan kami dapat memakai masker, ya, tetapi kalau kedapatan kan lucu, ya. Biasanya menggunakan kata kebisaan atau kemampuan, ya. Oke. Lalu apalagi yang akan kita pelajari, kita lihat di sini. Kita balik ke tadi, data tadi, ya. Ups. Ya, oke. Nah, itu sekarang ya nomor 4, ya. Soal-soal PTS-nya juga tentang kata tanya, ya, berarti ini berhubungan dengan big project yang terakhir, ya. Ya, siapa yang belum mengumpulkan? Ayo, ya, ini sudah kembali Jumat lagi loh, Nak. Ya, Nak. Ya, sudah kembali ke Jumat lagi, ya. Jangan sampai tugasnya bertumpuk-tumpuk, ya. Ada beberapa anak yang belum lengkap tugasnya. Oke, Sir Erik masih terus mengerjakan setiap hari, memeriksa setiap hari, ya, kelengkapan tugas anak-anak. Ya, sudah ada yang mengirimkan dan bagus hasilnya, bagus, ya, bagus banget, ya. Luar biasa hasilnya, ya, walaupun ada yang ya, walaupun ada yang belum persis, ya. Oke, oke. Kita ngomong-ngomong sebentar, ya. Oke, ini share skill apa, share screennya kita stop dulu, ya. Oke, anak-anak, kita ngobrol sebentar, ya. Kalau Sir Erik berpesan kepada anak-anak, ya, memberi arahan kepada anak-anak, coba anak-anak ikuti, ya. Ya, seperti yang Sir Erik pesankan beberapa waktu yang lalu, ya. Uh, Ikuti aja kemana Sir Erik akan membawamu, ya, ikuti aja, ya. Kalau Sir Erik ke kiri, ya, anak-anak ke kiri, ya kan. Kalau Sir Erik ke kanan, ya udah, anak-anak ikut ke kanan, ya kan. Kalau Sir Erik terus, ya udah, anak-anak terus, ya kan. Jangan sampai salah arah, ya kan. Sir Erik ke kiri, ya, kalian ke kanan, ya, nggak ketemu, ya kan. Sir Erik terus, ya kan, kalian malah ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya kan, ya, nggak ketemu nanti, ya kan. Hasilnya tentunya tidak seperti yang diharapkan nanti. Nah, yang namanya menirukan, yang namanya mengikuti, ya udah ikuti aja, ya kan. Seperti yang Sir Erik bilang tadi, kalau Sir Erik terus, ya udah, anak-anak ikut terus, ya. Kalau Sir Erik ke kanan, ya udah, anak-anak ikuti ke kanan, ya. Kalau Sir Erik ke kiri, ya udah, ikuti ke kiri, ya kan. Kalau Sir Erik tepuk tangannya 2 kali, ya udah, 2 kali aja, ya kan. Ya, istilahnya yang namanya menirukan, ya tirukan, jangan sampai kelebihan, jangan sampai ada yang kurang, ya. Itu, ya, yang namanya menirukan itu adalah cara belajar yang paling gampang, ya. Yang namanya menirukan itu adalah cara belajar yang paling gampang.
Sir Erik tahu persis ya yang namanya menirukan itu seperti apa. Karena Sir Erik pemain musik ya, pemain drum ya. Sir Erik kalau belajar dari guru-gurunya Sir Erik ya, udah lihat aja mereka mainnya seperti apa, ditirukan ya. Jangan sampai notnya kelebihan, jangan sampai pukulannya kelebihan, atau jangan sampai ada pukulan yang kurang. Persis sama. Yang namanya menirukan seperti itu. Jangan sampai kelebihan dan jangan sampai ada yang kurang. Ya, itu yang namanya menirukan. Sekarang coba nak, kepuasan kita dalam belajar ya, kepuasan kita dalam belajar, dalam kita menirukan, itu kalau kita bisa menirukan dengan persis ya, kepuasan, kesenangan kita dalam belajar, dalam menirukan, itu kalau kita bisa menirukan dengan persis ya kan. Sir Erik amat sangat bahagia, amat sangat bangganya luar biasa kalau Sir Erik bisa menirukan Gilang Ramadan, yaitu gurunya Sir Erik. Kalau Sir Erik bisa menirukan Akira Jimbo misalnya ya kan, guru-gurunya Sir Erik, wah seneng banget, puas ya kan. Tetapi kalau semisal ada yang kurang, ya tentunya nggak puas ya kan. Ngomong ada yang kurang ya kan, ada yang kelebihan pun juga tidak puas karena beda ya. Kalau kelebihan dan ada yang kurang pasti kan beda ya kan, itu pasti kan ganjel di sini ya kan. Aduh kok kurang toh, aduh kok kelebihan ya kan. Nah anak-anak ya, kalau nanti anak-anak sampai dikasih tugas menirukan lagi, ya udah tirukan aja, jangan sampai kelebihan ya, jangan sampai ada yang berlebih, juga jangan sampai ada yang kurang. Ya udah gampang aja, ikuti aja ya. Menirukan itu cara belajar yang paling gampang ya. Jadi ikuti aja ya, ikuti aja, jangan sampai ada yang kurang, juga jangan sampai kelebihan juga ya. Oke, ya kita kembali yang tadi. Oke, kata tanya ya, kata tanya yang Sir Erik pakai di kelas 3 awal ini ada 3 dah. Coba kita kembali ke atas ya. Ini what, when, where. What untuk menanyakan apa ya, menanyakan benda ini dalam hal ini. What do you eat ya, sudah ada beberapa yang Sir Erik olah ya. Ya, Sir Erik mengatakan apa itu. Nanti anak-anak bisa lihat yang sudah menerima olahan dari Sir Erik ya, anak-anak bisa melihat Sir Erik menjawabnya apa ya. Lalu when, menanyakan kapan ya, menanyakan waktu ya, menanyakan waktu. Sir Erik sudah menjawab itu. Ketika ditanya when do you drink tea, Sir Erik menjawab I drink tea, ya itu Sir Erik mengatakan sesuatu. Nah anak-anak bisa dengarkan itu ya, yang sudah menerima tentunya, yang sudah menerima olahan ya dari Sir Erik ya. Lalu where, menanyakan tempat ya, pasti menanyakan lokasi, menanyakan tempat ya, itu where ya. Oke, lalu ini ungkapan-ungkapannya bisa dihafalkan juga. Kalau misalnya pengen bertanya apa yang apa yang kamu makan, nah itu bahasa Inggrisnya ada. Apa yang kamu tulis ya. Lalu kapan kamu minum teh ya. Kapan kamu mengerjakan PR, kapan kamu menikmati TV ya. Kok kapan, di mana kamu menikmati TV, dan di mana kamu membeli ikan ya. Itu bisa dihafalkan ya. Oke. Lalu apa lagi ya, itu kata tanya ada beberapa soal yang sudah Sir Erik siapkan. Buat itu apa, menanyakan apa ya kan. Lalu when, menanyakan waktu ya. Where, menanyakan tempat. Lalu ungkapan-ungkapan tadi, cara mengungkapkannya, cara menggunakannya ya. Itu nanti anak-anak bisa pelajari ya, hafalkan arti-artinya ya, dan bagaimana menyusun kata-katanya. Nah, lalu nanti ada soal ya, memindahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini sudah kita latih sejak dari kelas 2 ya. Jika kita ingin mengatakan ya apa misalnya, maka bahasa Inggrisnya adalah ya, jika aku ingin mengatakan titik. Jika aku ingin mengatakan aku makan jika aku ingin mengatakan aku makan keju,
maka ya itu dia kan bahasa Inggrisnya apa gitu. Nanti ada soal seperti itu ya, gampang ya, mudah. Sekali lagi semua kata-katanya berasal dari kata-kata yang sudah anak-anak terima ya, yang di kelas 3 ini ya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima kemarin ya. Oke, dari 4 kalimat itu yang cannot dan can, lalu dari 3 dasar pelajaran bahasa Inggris, dari doa, dari tugas-tugas speaking ya kan, itu anak-anak tinggal hafalkan saja ya, gampang pak, gampang ya, gampang lah, gampang lah. Ya mudah lah ya, kalau anak-anak hafal kosakatanya gampang pasti. Sir Erik tentunya soalnya juga kreatif juga ya kan, tidak serta merta 100% sama seperti yang tertulis di buku ya, kata-katanya mungkin Sir Erik tukar-tukar ya, Sir Erik kreatif, jadi Sir Erik susun secara kreatif tetapi menggunakan kata yang anak-anak sudah punya ya. Sekali lagi Sir Erik menggunakan kata-kata yang anak-anak sudah punyai ya, sudah pernah dipelajari. Nah, lalu yang keenam ya, tentang bayi belajar berbahasa ya, sudah pernah ya Sir Erik sampaikan beberapa kali. Coba kita lihat gambarnya ya. Oke, ya itu dia tuh. Oke, masih berhubungan dengan language is a gift from God ya. Jadi kalau anak-anak belajar seperti ini, seperti yang di sebelah kanan ini bersama ibunya, bayi kalau belajar ya, kalau belajar berbahasa itu tentunya dengan cara apa ya, dengan cara apa, ayo coba direnungkan dulu. Sir Erik pernah mengatakan apa dulu kalau bayi belajar berbahasa seperti ini ya, cara belajarnya seperti apa ya, tadi ya, dengan menirukan ya kan. Iyalah, bayi belajar berbahasa ya dengan menirukan ya kan, belum sekolah ya kan, bayi belum sekolah ya kan, bayi juga nggak bisa nulis, bayi belum bisa baca ya kan, tetapi bayi sudah bisa menirukan ya, sudah bisa menirukan seperti pada gambar itu ya, mamanya mengatakan A gitu, bayinya juga ikut A dan seterusnya, belajar menirukan. Nah, sebelum bayi itu belajar menirukan, mana dulu yang akan bekerja? Listening dulu, telinga, atau speaking dulu, mulut, atau menulis dulu, menulis dulu salah, membaca dulu ya, mata, atau menulis ya menggunakan tangan. Coba direnungkan dulu, si bayi itu sebelum mulai menirukan ya, sebelum mulai menirukan ibunya, mana dulu kemampuan yang akan akan apa, bayi itu lakukan ya. Dia akan mendengarkan dulu, apakah dia listening dulu, apakah si bayi speaking dulu ya, mulut, apakah si bayi reading dulu, membaca ya, mata, apakah si bayi menulis dulu, mana kira-kira yang terjadi? Si bayi mendengar dulu, berbicara dulu, membaca dulu, atau menulis dulu? Ya gampang lah ya, itu bayi belum sekolah ya, anak-anak pasti tahu ya mana dulu yang akan terjadi sebelum anak ini mulai berkata-kata, sebelum mulai menirukan. Yo, tahu ya jawabannya ya. Ya itu dia, itu nanti menjadi soal nak ya, menjadi soal itu di soal PTS nanti ada soal seperti itu. Jadi apa, mengapa toh Profesor Sir Erik memberi soal seperti itu? Gampang nak, supaya anak-anak tuh sadar, ini dulu loh nak, ini dulu ya. Banyak dari anak-anak, ya enggak banyak, sorry sorry, kata-kata Sir Erik salah. Ada beberapa dari anak-anak ya, ada beberapa dari kata-kata dari anak-anak ya, sorry, ada beberapa dari anak-anak ya yang kurang sabar dalam menyimak ya, kurang sabar. Jadi speakingnya ya, menirukannya ya tentunya kurang sempurna ya kan, karena kurang sabar dalam mendengarkan bagaimana cara mengatakannya. Ya tentunya anak-anak kalau dibanding dengan bayi ini kan ya berbeda ya kan, telinga kalian dengan telinga seorang bayi berbeda pasti. Anak-anak sudah bisa mulai mendengarkan lebih lengkap. Mungkin anak-anak bingung,
Bentar, Sir Erik stop share dulu ya. Oke. Nah, anak-anak, tadi yang seperti Sir Erik bilang ya, telinga kalian ini berbeda dengan telinga bayi tadi. Sama juga telinga anak-anak dengan telinga Sir Erik berbeda ya. Apalagi Sir Erik sering belajar, sering berlatih bermain musik, banyak mendengar kan. Karena senjata Sir Erik kalau bermain musik ya ini ya, telinga ini. Kalau Sir Erik tidak mendengarkan, tidak mau menyimak ya, ya pasti nggak bisa main enak ya. Oke, ini kuncinya. Sama juga anak-anak sudah bisa belajar mendengarkan suara lebih lengkap, sudah bisa dibanding bayi ya, pasti telinga anak-anak jauh lebih bagus. Misalnya seperti ini, kalau Sir Erik mengatakan English, di dalam benak anak-anak apa seperti apa suaranya? Misalnya ya, English, di dalam benak kalian seperti apa? Apakah English? Apakah English? Bisa ya, bisa membedakan ya. Mudah masuk Sir Erik ya. Kalau Sir Erik mengatakan English, di dalam benak kalian apa? Setelah mendengarkan berulang-ulang, harusnya kalau anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti anak-anak akan mengatakan English juga ya. Nggak mungkin anak-anak akan mengatakan English, beda dong. English dengan English beda, mulutnya aja berbeda sikap kok ya kan. Nah, ada beberapa dari antara anak-anak yang mengatakannya tidak lengkap ya. Karena apa ya, ini kurang sabar sebenarnya. Oh gampang kok, kata-katanya gampang. Bagi anak-anak yang paling sulit cuma satu, suara theta, itu dia yang paling sulit ya, percayalah, yang paling sulit cuma itu ya. Yang lain-lain gampang, termasuk mengatakan shh, gampang lah ya. Mengatakan fish, nah ini dia nih, sering mengatakan fish, di dalam benak anak-anak nerimanya apa? Fish, fish ya kan. Mana yang benar? Fish, fish, atau fish ya kan. Tinggal dibedakan aja, ini yang main. Kalau penerimaanmu benar, pasti anak-anak akan mengatakan fish ya. Mudah masuk Sir Erik ya, mudah masuk Sir Erik ya. Itu dia. Ini loh nak, sabar, sabar dalam mendengar. Pasti bisa lah, pasti bisa. Sekali lagi, lawan terberat kalian adalah theta ya. Masih banyak yang belum bisa ya, itu butuh proses. Tetapi Sir Erik perkenalkan sejak awal supaya anak-anak tahu ada satu suara yang sulit untuk diucapkan bagi orang Jawa, bagi orang Indonesia. Karena kita nggak punya sistemnya, sistem suaranya nggak ada. Bahasa Indonesia tidak mempunyai suara theta, bahasa Jawa apalagi nggak punya ya. Tetapi bahasa Inggris punya. Itu dia yang Sir Erik berikan kepada kalian. Yang lain-lain mudah, mengatakan c, k, b, d, bisa, karena kita punya suaranya. Jadi dengan kata lain, eh, anak-anak pasti bisa cara cara mengatakannya ya, pasti bisa cara mengatakannya. Oke, terus ini kita masuk ke berikutnya ya. Ya, oke. Ya, itu dia. Berarti sudah sering sampaikan semua kisi-kisinya ya. Nanti soalnya seperti apa sudah sering sampaikan semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Nanti sering mengantarkan soalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi anak-anak tenang saja, tidak perlu takut ya, karena sering akan menggunakan bahasa Indonesia untuk mengantarkan soalnya ya. Dan tentunya sering berharap anak-anak bisa belajar untuk ya kerjakan sendiri. Karena sering pengen tahu ya, seberapa dalam anak-anak belajar, seberapa dalam anak-anak menangkap, atau seberapa berkesan ya anak-anak belajar bersama Sir Erik ini ya. Itu yang sudah Sir Erik bisa sampaikan.
Nanti kalau semisal masih ada kesempatan lagi, Sir Erik eh, akan berikan lagi, akan Sir Erik ulas lagi ya tentang persiapan PTS ini. Ya, jadi komplit prakteknya anak-anak punya nilainya, dan juga teorinya juga anak-anak juga mempunyai nilainya ya. Oke, anak-anak, sebelum kita selesai ada pesan ya. Silakan memeriksa catatan masing-masing dan memastikan bahwa catatan sudah lengkap. Ya, diperiksa catatannya ya. Oke. Lihat lagi video Sir Erik ya. Siapa yang belum mencatat? Ya, oke, dicatat dulu ya. Lalu saya juga kembali mengingatkan big project-nya dikirimkan ke WhatsApp Sir Erik ya, ke WhatsApp Sir Erik. Sir Erik menggunakan highlight ini supaya pesannya terlihat jelas ya. Dikirimkan ke WhatsApp Sir Erik karena Sir Erik akan mengolah uh, kiriman kalian ya, voice note yang anak-anak kirimkan yang sudah menerima dari Sir Erik ya. Anak-anak bisa mendengarkan ya apa yang Sir Erik katakan, yang Sir Erik apa yang Sir Erik katakan untuk menjawab kalimat-kalimat tanya yang anak-anak sudah sampaikan ya. Oke, Sir Erik kira cukup sekian kesempatan untuk pertemuan ke-6 ini. I hope you enjoy the class ya. Sir Erik harap anak-anak bisa menikmati belajar dengan Sir Erik ya. Oke. Oke. Stop share dulu. Stop sharing dulu. Ya, oke. Oke, anak-anak sekalian, cukup sekian dulu. Good luck ya. Sekiranya anak-anak bisa mengerjakan PTS dengan baik ya, bisa bersiap semenjak hari ini ya. Siapkan catatan-catatanmu ya. Kalau semisal ada tugas yang belum terlaksana ya, sediakan waktu nak. Sudah sejak Juli, Agustus, September ya. Ya. Kalau semisal ada anak yang belum mengerjakan, Sir Erik himbau ya, yuk dikerjakan ya, jangan sampai dikejar-kejar terus ya. Oke. Yuk kita belajar mengerjakan apa yang harus kita kerjakan ya. Sir Erik tunggu. Do your best. Lakukan yang anak-anak, yang terbaik yang anak-anak bisa lakukan. Oke, Sir Erik pamit dulu. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih Bapak Ibu. Thank you so much for your warm attention. Terima kasih buat segenap perhatian yang hangat dari anak-anak dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kerjasamanya. Thank you so much. Sekiranya Tuhan sendiri yang menolong ya. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. I'll see you around. God bless you. Amen.